Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dan semua yang hadir sekarang juga yang terpenting sekali disadari Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudari. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dewan Pengurus Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara. Penandatanganan berita acara secara simbolis oleh Didi Wahyu. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat bagi silakan. Kami kepada Ketua Dewan Bapak Forkopimda, Kadis PMB dan Inspektur Daerah untuk kembali ke tempat semula. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lebak, yang mewakili Pak Kapolres, Kasat, yang mewakili Bu Kajari, Bu Kasidatun, yang mewakili Pak Dandim, dan juga yang hadir instansi vertikal lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati asisten pemerintahan, para kepala dinas, badan kantor pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya DPMD dan juga inspektorat. Yang saya hormati juga partner hidup saya, Pak Ketua Dekranasda Bapak Haji Muhammad Farid. Biasanya mendirect film, kali dalam kehidupan rumah tangga beliau yang mendirect saya.
Tapi kalau dalam pemerintahan saya tidak didirect oleh dia. Yang saya hormati Ketua APDJ Kabupaten Lebak serta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua PPD Kabupaten Lebak beserta seluruh jajaran, dan tentunya hadir juga para camat se-Kabupaten Lebak, Paguyuban Camat, yang saya cintai sekaligus saya banggakan, Korps Perangkat Desa se-Kabupaten Lebak, baik jajaran pengurus yang baru saya hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya cintai sekaligus saya banggakan, dan tak lupa rekan-rekan pers yang saya banggakan. Hadir juga ya dari instansi vertikal ya, dari perbankan, dari Gekraf, dari Lekraf. Tadi saya lagi ingin yel-yelnya. Perangkat desa-desa Lebak, tepuk tangan untuk kita ini. Alhamdulillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala aidan wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar perangkat desa khususnya di Kabupaten Lebak, hadir di tengah-tengah kita semua. Ada 1000 perangkat desa, 1500 dan 200 mantri tani desa di sini yang tergabung dalam Korps Perangkat Desa di Kabupaten Lebak. Semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kakak teteh para Korps Perangkat Desa di Kabupaten Lebak. Hadir juga ketua APDJ-nya, ketua BPD-nya, apalagi aparat penegak hukum juga Forkopimda hadir. Ini menandakan kebersamaan kita dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan yang ada di Kabupaten Lebak. Semangat inilah yang harus terus terpatri dan terbangun oleh kita semua. Kenapa? Karena perangkat desa merupakan ujung tombak pelayan bagi masyarakat, fasilitator masyarakat untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan advokasi kepada masyarakat. Maka dari itu kata kunci kompak yang harus kita perjuangkan bersama. Tapi kata kompak itu tidak mudah di dalam implementasinya. Tadi sudah disampaikan oleh ketua ya. Apa salah satu jalannya? Tadi itu kita mengedepankan visi pembangunan. Karena perangkat desa, BPD dan juga elemen lainnya maupun non pemerintahan tidak terlepas dari terintegrasinya pemerintahan di dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi tidak ada satupun yang harus merasa keakuan, mengedepankan keakuan, aing pang aingah gitu ya. Paling aku tidak ada. Begitu juga sebaliknya, tidak ada saya mah terpenting, tidak ada. Semua level dan tingkatan memiliki peran yang sama, memiliki peranan yang penting di dalam pembangunan itu. Ya, begitu. Jadi tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada adalah kita semua unsur pemerintahan, baik pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, Forkopimda, provinsi dan negara ini untuk bersama-sama berkomitmen membangun. Maka akan berimplikasi juga kepada kemajuan Kabupaten Lebak. Itu tidak bisa dilepaskan, tidak terlepas dari itu semua. Maka dari itu, mari kita berperan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Tentunya tadi disampaikan, alhamdulillah ayeuna Prades ya, perangkat desa 80% sudah sarjana. Alhamdulillah itu luar biasa. Ya, sekarang juga alhamdulillah. Jadi kepala desa ge mungkas saingan dalam hal pendidikan. Wah, ini para kepala desa juga ya, yang memang di dalam aturannya cukup SD saja, artinya cukup minimal SD. Tapi perilaku kepala desa selaku pimpinan ku perangkatan, nah gitu. Ya, Pak Kepala Desanya itu
itu pun yang dilakukan oleh Haji Iti ya. Bisi ke masyarakat nanya bilang pemimpin kita yang terbisa kan isi nah sari tidak masyarakat. Nah makanya tadi itu mengenyam pendidikan penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita, sehingga dalam menjalankan roda organisasi, roda pemerintahan kita punya ilmunya ya gitu. Jadi karena ayeuna aturannya itu tersistem, kalau kita tidak siap adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan di dalam tata kelola pemerintahan supaya transparan, akuntabel, maka akan terjerat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa? Salah satunya ya tadi itu. Sekarang kan kita ada kadeling ya, konsultasi desa keliling. Apa kendala-kendala yang dihadapi di dalam tata laksana pemerintahan yang ada di desa? Gitu ya. Padahal tujuan kita ingin pembangunan di dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ya gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, nah tentunya tadi itu tidak ada yang merasa aku. Kemudian saya selalu menyampaikan di rapat dinas, di forum-forum, saya bilang begini, bahasa orang banyak ulah orang not kiin di sumur sorangan nah gitu. Jadi harus jalan tadi itu ya, perangkat desa sejalan dengan kepala desa ya, kepala desa sejalan dengan BPD kompak enak. Ulah tadi itu merasa paling unggul di antaranya. Justru disitulah kita untuk sharing, diskusi bagaimana langkah-langkah kita di dalam menyusun pembangunan yang ada di wilayah kita, sehingga tepat manfaat, tepat sasaran, jemput salah jalan. Nah, kunaon? Ya tadi itu, karena perangkat desa ini tentunya terintegrasi dengan implementasi visi misi Kabupaten Lebak, visi misi Bupati. Ya, kalau ini tidak sejalan, maka itu menjadi implikasi yang buruk bagi kita dalam tata kelola pemerintahan yang itu yang akuntabel, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang ayeuna mah dipantau seluruhnya, bukan hanya penegak hukum, ada BPK, ada KPK, BPKP, ya, inspektorat. Nah, inspektorat ini tadi itu untuk deteksi dini, sehingga ada kendala-kendala di lapangan ini bisa kita cari solusi bersama-sama ya. Gitu. Jadi maka dari itu semua memiliki peran yang penting di dalam pembangunan Kabupaten Lebak. Nah, 15 Januari sama dengan berakhirnya masa jabatan Ibu Bupati dan Pak Wakil ya. Nah, jadi kalau lagunya Gigi itu 11 Januari, kalau kita 15 Januari ya. Gitu. Kenapa? Disitulah 15 Januari tadi itu punya apa? Strategis, punya perencanaan yang strategis dengan adanya undang-undang desa. Kemudian ada kita Perda tahun 2017 ya, yang diperkuat implementasinya melalui Perda tahun 2015. Perdanya itu 2015 tentang desa, di mana ada salah satu pasal, ya, kalau tidak salah itu pasal berapa tuh? Pasal 104 ya. Nomor 2 itu bahwa perangkat desa dijamin sampai dengan usia 60 tahun. Nah, apabila melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Nah, panitia, karena perangkat desa juga bagian dari pertanggungjawaban bupati melalui kepala desa, melalui camat, kepala DPRD, maka dari itu saya harus memastikan perangkat desa juga harus seiring sejalan. Nah, itu ya. Jadi lamun ibu ngadenge perangkat desa pagujud baik jeung kepala desa kepala desa pagujud baik jeung BPD ya. Kumaha urang rek ngabangun, bagaimana kita menjaga kekompakan, bagaimana kita bisa mengajak masyarakat di internal kita bae pagujud kene. Nah, maka dari itu ya. Jadi bukan dalam hati kita, niat kita adalah untuk bersama-sama membangun bangsa ini ya, untuk memajukan Kabupaten Lebak ini. Nah, tentunya apa tadi itu, maka kita harus memiliki dedikasi yang tinggi. Alhamdulillah, ini namanya gitu. Jadi kepala pradesnya ya, NRPDS-nya boga ya gitu. Dua rekor. Ini honorer-honorer baik kerenangan NRP ya. Perangkat desa geus boga NRP-nya banyak nyapa. Honorer mah boga NRP. Kaliumatan kabupatinya, jadi teu bisa panjalur eta. Ya, makanya tadi itu secara bertahap kurang juga honor-honor ini direkrutmen melalui P3K. Nah, ini supaya tadi itu memiliki kepastian hukum karena merupakan
ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga target-target yang kita capai baik itu yang tertuang di dalam RKPD, RPJMD itu terintegrasi dengan desa. Tadi itu kalau desanya maju, ya Kabupaten Lebaknya juga akan maju. Kalau desanya ada bermasalah, ya daerahnya juga akan bermasalah. Apa contohnya? Seperti penilaian KPK, ya Pak ya. SPI apa tadi kemarin Pak? Namanya SPI Survei Penilaian Integritas ya tahun 2020 tak sampai 2021. Menurut penilaian apa ahli pelayanan kita, apa penilaian integritas kita sudah bagus, sudah baik Kabupaten Lebak ini, termasuk juga menilai pemerintahan kabupatennya ya. Tapi karena kita terintegrasi, ya, ada deviasi, penyimpangan oleh perangkat desa, akhirnya target kita tidak tercapai akumulasinya karena bagian dari pemerintahan tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian apa lagi? Nu baru-baru hangat lah kamari Ibu Bupati jadi dicecer ke wartawan. Bu, ini plat merah di Kabupaten Serang. Nyadoina apa nama? Kita mobil dicecekin aja harus kantor DPD Demokrat deh. Atau berani punya dicecernya. Di sana kan iya jadi bupati kan karena Bupati Lebak sebagai ketua DPD Partai Demokrat. Ayah diharapkan kantor kurang di dinya Bu. Iya mobil dinas Kabupaten Lebak, Pemda Lebak, kenapa plat belum? Ayah urut tembakan. Ya, gorengan kita ditinggalkan melihat narkoba. Tinggal jok melihat narkoba. Atulah diturunkan. Selama kita sesuai aturan diturunkan ke kepala desa. Ayah sama-sama atulah diturunkan. Nah makanya tadi dia sangat berat aturan dicecer gara-gara tadi itu ya. Jadi plat merah ayah apa gorengan eta boga desa Cihara. Mana kayaknya jarang? Mana? Ayah kan contoh. Nah, tanya. Nah gitu. Jadi pula gitu dipita. Jangan eta dipakai ku supir. Cek ibu urang mah Pemda teboga mobil apa Grand Livina katanya. Teboga ibu mah mobil dinas ya makanya ikut cek. Termasuk dia kepala dinas. Kebetulan Ima itu kan pinggir tol. Jadi kepala dinas atau loba teuing kulit ya katepo kan Ima ya lama hidup kayak di Ima. Itu katepo pulang orang ditandaan ku ibu ya. Kalau ini memberikan outcome yang jelas boleh kepala dinas kunjungan atau studi gitu ya. Nah lalu itu mau ketujuh naon gitu ya. Tapi sekali boleh orkes untuk refreshing boleh. Tapi kudu aya hasilnya dia kudu dilaporkan ke bupati. Gitu nya. Itu boleh gitu ya. Asal ulah teuing pokok balik jawabannya gitu ya. Atas raja itu cek ya. Ulukum ro'id wa ulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi kita secara konstitusi sudah minta pertanggungjawabannya. Nah, di samping tadi itu pertanggungjawaban kepada masyarakat, tentunya kita juga pertanggungjawaban kepada lembaga negara. Nah, tentunya harapan saya ini yang harus dipedomani oleh teman-teman perangkat desa ya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan. Tadi dia ayat sesuai fungsi dan aturan tidak mau narkoba. Jadi pastikan Ibu Bupati ini clear and clean. Kalau ada yang terlibat narkoba yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum supaya diproses sesuai dengan aturan. Gitu ya Pak ya? Gitu. Kenapa? Supaya ada efek jerah. Jangan sampai ada mungkin balik pegawai benar jadi terimplikasi karena perbuatan seseorang yang menjelekkan kita. Nah itu juga sama. Bahwa kita menjelekan, terimplikasi menjelekan perangkat desa Kabupaten Lebak. Kan gitunya. Jadi atau dibalik benar jadi tak bawa-bawa kan goreng tadi. Makanya ini kepada pengurus yang baru juga disisir gitunya. Itu disisir mana yang punya integritas. Supaya tadi itu integritas kepada bangsa dan dia juga sepenuh hatinya bekerja dengan hati melayani masyarakat ya, mengadvokasi masyarakat untuk tuang di payung. Makanya tadi dia kudu transparan dan akuntabel. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini jadi perangkat desa tadi itu harus menjaga harkat dan martabatnya. Jadi Ibu sampaikan tadi jangan sampai hanya nilai setitik rusak susu sebelahnya. Tidak yang KB goreng Pak, padahal oknum. Nah makanya tadi itu mari kita
memiliki integritas yang baik, terutama dalam menjalankan peran dan fungsi kita dalam tata kelola pemerintahan baik di desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Karena Prades ini merupakan mitra pemerintahan, gitu ya, mitra pemerintahan di desa, mitra pemerintahan di kabupaten, begitu juga akan berimplikasi kepada pencapaian visi tujuan baik kabupaten dan desa. Nah, dipikirkan semua itu tadi itu tercukupi dengan anggaran yang tersedia. Padahal tadi itu kita anggaran yang tersedia pun sudah ada aturan peruntukannya untuk apa. Kita diatur oleh undang-undang. Nah, maka dari itu saya ingin semua para kepala desanya, BPD-nya, perangkat desanya selamat semua. Sehingga tadi itu kita berjuang bersama untuk kemajuan Kabupaten Lebak ini akan menjadi ladang pahala kita, ya gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih. Makanya kenapa ini harus dilakukan bersama-sama. Contohnya, kalau kita kompak, seperti kemarin orang penanganan COVID-19. Ya, kalau tidak kompak yang mungkin tercapai TNI, Polri, Kejaksaan, perangkat desanya. Kenapa? Melalui kompaknya tadi itu PPKM. Orang menyampaikan kepada masyarakatnya, kompak. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Radesnya, Komprodesnya, kepala desanya, BPD-nya dan lain sebagainya. Jadi kita dituntut harus memberikan pelayanan yang prima, yang optimal kepada masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu, tapi tidak mau tahunya itu kita juga dalam tata laksananya tidak boleh melanggar aturan atau kaidah-kaidah norma yang berlaku. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh yang terjadi di kita. Kita bisa jauh lebih baik gitu ya dari pandemi COVID kalau kita kompak. Nah, ini nggak akan berulang lagi. Tadi itu makanya tadi itu kompaknya apa? Tadi bersama-sama. Jadi tidak ada yang paling aku di antara kita, tapi kita semua mempunyai peran yang penting. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kemudian juga makanya tadi di Pergub ya, melalui Pergub tidak boleh kan ini memecah kepala desa dengan semena-mena. Nah, tapi kurang kan orang pimpinan kepala desa. Nah, walaupun dewan pembinaan ibu ya orang itu patuh ke beliau selama itu memang benar ya gitu. Jangan lima kayak karena perbedaan politik kamari pilkadesnya perangkat desa ada fungsi ternyata lain mendukung Prades jadi. Akhirnya si kepala desa datang ke kantor si Pradesa lompang. Kumaha? Iya baik nyerahkan bohong gitu istilah kata, Pak, Abi mohon maaf ya namanya juga kita demokrasi. Kemarin kita berbeda pendapat. Saya sekarang anak buah Bapak siap diarahkan oleh Bapak mana menjadi perintah Bapak sesuai dengan kapasitas saya. Hayu Abi siapa? Gitu. Mungkin jangan nyerahkan bohong itu masih enak-enak. Dapat siap. Makanya tadi dia ulah ada namanya demokrasi kita berbeda pendapat. Tapi ulah dahulu. Namanya gitu ya. Jadi itu maksudnya gitu. Yang ada anak ibu kami. Unaun lamun dia dapat laporan kan berimplikasi ke ibu juga. Ya, orang kaya nama serba disanksi. Ya, lambat di laporan ke kepala desa tidak bisa gajian. Hah? Ya, terus apa? Lambat si iyo biarona dicairkan. Nah, kita beruntung alhamdulillah ya. Tadi itu terintegrasi dan kita semua bersama-sama di Kabupaten Lebak ini penyaluran dana desa itu paling cepat ke Provinsi Banten ya gitu ya. Makanya tadi itu ini juga harus dibantu oleh sistem yang ada ya. Jadi gitu. Jadi kita makanya tadi itu harus kompak sepanjang tidak ada hal-hal yang melanggar dalam ketentuan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kakak Teteh, saya juga ingin menyampaikan bahwa sekarang ini kita kan era digital ya, era digitalisasi. Maka kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satunya tadi yang jadi aspirasinya, kunaon ieu gaji encan itu ya, encan cair. Dari apa kan ya? Ya Pak ya. Kemarin mungkin waktu Kaderi keliling sudah menginventarisir masalah-masalahnya. Jadi kalau kemarin memang sebetulnya tadi itu karena pemerintahan desa itu bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja bupati, maka tadi itu kita melakukan aturan-aturan yang bisa tadi itu membuat pengamanan ya. Nah, maka mungkin tadi itu pencairan ini kudu ACC camat, nah camat kan saya tuh hese kan gitu ya. Nanti kan ada nama orang pakai satu data, pakai satu sistem, termasuk juga tanda tangan dan lain sebagainya. Kita semua by online sekarang. Jadi tadi itu
Nah ini orang yang sedang kita evaluasi mengenai stuntingnya. Jadi moga-moga dalam waktu dekat sebelum akhir Februari ini pengkajiannya sudah bisa keluar. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu ya, urangnya di negara menurut kehesen ya, beneran ya, ada senyum-senyum aja. Akhirnya pemerintah Kabupaten Lebak Bayan ya, kalau ada BPKD mungkin Inspektorat tahu lah. Harusnya seperti Januari itu penggajian kita itu, anggaran per Januari itu harusnya kita itu 83 miliaran. Tapi oleh pemerintah pusat juga DAU-nya baru dicairkan, ditransfer itu 50 miliar. Nah itu kaset gelis ya, gitu. Mulainya di mana untuk mana? Ya tadi orang kan tinggal ngatur-ngatur manajemen kas doang ya, gitu. Ya KBG nambah duit, tapi telos lain dia sarua, triliun duit kelompok angka baik laporan angka dari kita ini ya. Nah, enak makanya tadi itu termasuk kan orang lain kan lebih audit BPK namanya. Orang lebih audit BPK, termasuk juga simpa orang tahun berjalan 2022 itu kita udah pakai. Makanya akhirnya begitu kurangnya yang aman kondisi anggaran kita di tahun ayeuna. Ayeuna mereka sudah sampai APD. Kenapa APD? Kunaon? Kamari kakak seberapa ya? Keluar dari PMK. Peraturan Menteri Keuangan, ya peraturan Menteri Keuangan, ngaranna PMK 2002. Nah, di mana itu mengatur secara detail DAU. Kalau dulu kan istilah kata kita DAU itu yang terpenting tadi itu yang tertera dalam nomenklatur kita bisa alokasikan. Kalau sekarang DAU itu bukan rasa DAK, DAU sama persis dengan DAK. Jadi rinciannya sudah diatur. Apa itu akibatnya? Karena apa? Contohnya yang saya ceritakan yang 2022 ya, saya ceritakan. Kita kan 2019, 2019 CPNS, 2020 kita nggak ada, 2021 kita rekrutmen P3K ya, dan CPNS ya. Nah itu kan di mana yang saya ceritakan, Bupati menandatangani 2 surat. Yang pertama adalah fakta integritas, yang kedua itu adalah pertanggungjawaban mutlak Bupati untuk menyiapkan penggajiannya. Nah itu kan karena kita menghitung dari DAU, oh kita masih punya peluang bisa kira, bisa kita alokasikan aja pengangkatan P3K dan CPNS itu ya untuk formasi, karena kita juga kebutuhan untuk sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lebak. Nah gitu. Nah kita mah 2022 dari itu kita mengatur untuk bisa mengalokasikan penggajiannya, ya kan? Bulan Juni tahun 2022 Ibu Bupati serahkan SK-nya kepada P3K dan CPNS ya setelah pelajar ya. Nah diserahkan setelah seleksi itu, nah diumumkan, nah diserahkan. Nah orang mah bulan Juni itu diserahkan sudah langsung digaji kan akhir Juni ya, kalau tidak salah kurang ya SK-nya di alun-alun bulan Juli kurang terus gaji. Bagi daerah lain itu tidak mengalokasikan, mengangkat rekrutmen P3K tanpa didukung oleh penggajiannya. Hampir semua daerah, bukan hanya di Banten mungkin, yang lainnya. Kenapa? Karena kepentingan politis, bupatinya akan berakhir masa jabatan. Makanya dirubah pegawai infrastruktur. Bukan, karena kan masyarakat supaya Pak Gelo KB. Nah, gitu. Jadi dialokasikan ke jalan-jalan kabupaten, ke jalan-jalan desa KB. Nah, jangan begitu. Tetapi tadi itu mereka tidak digaji. Yang akhirnya audiens bagaimana kita menggaji CPNS? Padahal dokumennya karena CPNS di BRD formasi kuotanya nggak ada tangan pada bupati. Jadi salah lah kemarin nyata. Nah akhirnya keluar PMK ini karena banyak daerah yang masih leluasa bisa menggunakan DAU-nya untuk menggaji P3K. Gitu ceknya. Kan buat jadi rugi, jadi rugi kayak berapa menggunakan anggaran cadangan ya. Karena pemerintah itu di dalam tata kelola pemerintahan itu minimal harus dicadangkan 5% ya Pak dari anggaran itu sebetulnya. Nah akhirnya kan kebawa cadangan. Kenapa? Itu karena di awal kan kita sudah diangkat, cukup diangkat. Ujung meli cendol, beli diatur kabeh di dalam NKRK. Nah makanya tadi itu Bapak Ibu sekalian, nah Ibu Bupati ya lain mengeluh. Misalkan akhirnya berak Ibu Bupati jadi bully, dihujat mengenai padahal akhirnya pihak orang tadi itu harus melakukan pembangunan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bahwa jalan forest itu kewenangan desa. Tapi Ibu Gena paham
ieu jeung ka mana bae, ade cak ieu jeung ka mana bae kan gitu ya. Tapi ini harus dijelaskan kepada masyarakat supaya disadari dan dipahami oleh masyarakat bahwa sistem pemerintahan ayeuna bisa melakukan pembangunan itu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bukan tidak ada. Ya, misalkan ayo ya bupati. Oh, dengan pembangunan jalan. Jangan sekarang ayah. Moga-moga terkena revolusi tahun ayeuna aya 72 titik poros desa yang insya Allah kita tangani dari kabupaten namanya. Sabalik eta 43,5 miliar tahun ieu. Moga-moga terkena revolusi tadi ya tadi. Karena tidak kena revolusi tadi dia ulangnya pengangkatan kemarin rekrutmen 2022 1.601 guru, 723 tenaga kesehatan. Akhirnya yang guru itu kan pengumumannya ditunda, Kementerian Dikbud. Ya, kesehatan tunda. Nah ini tadinya itu karena kita menunggu penomoran dari BKN, kemungkinan selesai dengan 2000 lebih ini itu di bulan Mei ya, bulan Mei. Jadi Juni baru kita pakai digaji sampai Mei Lebaran. Nah, kemudian di periode kurang formasi P3K 2.800 pemerintah mau tidak mau tahun ini dia perlu diserap. Berarti di samping tadi dia gaji ke 13 ke 14 honorer kemarin dia ayat honorer di TikTok ibu nyapu kalau bisa mah Prades dia ayat gaji ke 13 ke 14 ya. Wah ibu oh ruina kurang kemarin dia ayat kepala desa gaji ngapain dia bu langsung bisa mah honor kepala desa ditambahan kita bu yang naik wari gitu ya gitu mungkin udah kan pulang mikiran orang baik kurangnya udah gitu ya mau kemana nanya kepala desa di anyar ibu jangan simpati orang masyarakat kenal karena kenal ibu sampaikan begitu karena orang tilu tahun kan mau pembangunan di desa kami tadi tiap PPKM urus BLT kami bangunan cuy itu infrastruktur apa makanya ibu kurang karena akhirnya sedang pemulihan karena akhirnya kita dulu bangun infrastruktur sehingga perkembangannya dalam pembangunan infrastruktur tahun dia misalkan 2024 kurang air peluangnya boleh enak tidak makanya kurang insentifnya kayak naik makanya kurang gali potensinya ada semua kami gitu nah kurang 2.900 ini maksimal di bulan November juga ini sudah selesai. November sudah selesai harus juga dengan penggajiannya bisa dibayangkan bagaimana untuk wisadowa akhirnya dan bisa dibotak punya sirah. Makanya Pak Sekretari tadi Bu izin hadir dan membahas PNK nya. Nah Ibu juga sama sekarang sedang mengajukan audien ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan terkait dengan PNK ini. Kenapa? Kendalanya kita kan masuk dalam sistem SIPD teman-teman kan kita masuk ke SIPD ya makanya Musrembang juga kemarin termasuk juga misalkan aspirasi bagus dan lain sebagainya termasuk misalkan pokir dewan itu harus tertuang di dalam Musrembang kan gitu. Nah ini kan bulan Februari nah itu kan harus masuk untuk tahun depan. Nah ini karena PMK turunnya itu baru hari ini dan kita sudah pengesahan APBD dan Kabupaten Lebak pengesahan APBD-nya itu paling cepat dibandingkan dengan yang lain tanggal 19 Desember. Nah waktu 19 Desember sedangkan bagi kabupaten kota seperti salah satunya Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang itu pengesahannya di akhir Desember itu masih bisa dilakukan penyesuaian. Nah kalau Kabupaten Lebak karena pengesahannya sur APBD-nya dari 19 Desember maka itu tidak bisa merubah sistem. Hanya yang punya kewenangan dari PMK itu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memasukkan penggajian itu yang tarif penggajian dan juga menyediakan penggajiannya untuk P3K yang baru akan diangkat seleksi gitu cobanya makanya itu jadi moga-moga ini jalan tak kena revolusinya gitu. Jadi kurang akhirnya ke PAD 340 miliar. Nah itu yang selalu yang kita gunakan, yang leluasa kita gunakan murni untuk pembangunan di daerah. Ya karena akhirnya 2023 juga DAK reguler aja tidak ada, ya seperti orangnya kan akhirnya seperti di Sukcapil, akhirnya nama pemerintah tidak menyediakan belangko ya. Lalu akhirnya tadi akhirnya ke DRT kayak Bu, saya ke kecamatan ke desa mengajukan KTP katanya belangkonya habis, bagaimana? Karena sekarang dia tidak pakai belangko ya. Tapi di sistem itu ya terdaftar dia perekaman pertama bisa langsung di print, ya Nanti kita tahun ini ya dari Bandung kita juga siapkan 2 ATM untuk ngeprint
ya, bukan mau hiji di dia di kota, mau hiji di selatan gitu. Jadi cuma di tengah masih gak udah tadi gitu ya. Akhirnya pakai dua mesin ATM gitu. Akhirnya mesin ATM yang belum tersedia, ya bisa ngeprint tadi itu ya. Kalau kita sudah ada, sudah rekaman ini kan saya rekomendasi ke desa ya, jangan kurang memang PBI itu ada 179.000 yang dinonaktifkan oleh pemerintah PBI pusat ya, kecuali yang PBI kabupaten kemarin kan kita memang belum memenuhi universal health coverage. Kita baru sekitar ya apa ya pada nanti ya kita baru sekitar 78 ya. Hah? 89 ya. Universal health coverage itu harus 98 ya Pak Kadis ya. 96. Nah makanya itu tidak akan tercapai. Kalau dulu kita bisa tercapai itu karena 92% ya Pak ya. Akhirnya dinaik ke 98. Nah itu kemarin kami berdebat dengan BPJS ya Pak ya. Jadi kalau sudah universal health coverage, misalkan ada migrasi, contohnya migrasinya tadinya dia masuk dalam PBI kita yang punya atau PBI pusat, kemudian dia tadinya kan masuk dalam kriteria kurang mampu, masuk tak dapat PBI itu. Tahunya dia diterima bekerja di perusahaan gitu namanya. Diterima bekerja di perusahaan. Kemudian kan itu terjadi migrasi karena BPJS-nya dibayar oleh perusahaan di mana dia bekerja. Nah ternyata dia kena PHK namanya gitu ya. Kena PHK misalkan, kena PHK. Otomatis kan itu masih tidak lagi dibayar oleh perusahaan. Kan tidak? Lain bukan kita kasih. Itu sampai tuh Ibu. Hah? Kan boleh masih dokter, atur, dari aja kalian. Kita bahwa dia sudah sekarang di PHK. Harusnya kalau dia lapor ya Pak, bisa diaktifkan kembali ya Pak. Yang PBI itu ya, atau juga yang dari kabupaten misalkan, bisa diaktifkan kembali, dimigrasi kembali gitu. Tapi dia 1 tahun misalkan ngelapor, permakas marina kering. Nah misalkan, gitu namanya. Nah ketika melapor, otomatis kan itu ada tunggakan. Nah kalau tunggakan ini yang nggak bisa langsung aktif katanya, harus kalau dia aktifkan lagi harus bayar tunggakan dan dia nunggu 2 minggu lagi untuk aktif. Nyapanya. Tapi kalau langsung melapor, yang misalkan nyapanya langsung melapor itu bisa langsung kita balikan lagi kepada PBI atau yang bayar APBD. Gitu nyapanya. Gitu. Jadi gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya sekarang banyak kan itu minta SKTM, salah satunya itu, salah satu contoh nyapanya. Kemudian akhirnya SKTM ibu batasi 3 juta. Nah, termasuk pertanyaanku, ya aduh dono, kalau itu jadi baik SKTM ya. Atau pada yang terbeten gelembung salapan bulan harinya. Atau wayana tidak apa sama yang ngajuru. Apa? Kenapa? Karena orang tahu, orang apa usia kandungan berapa yang ngelahirkan. Jadi makanya supaya antisipasi sebelum itu dia makan busuk lapor kan. Emang kita SKTM makanya itu. Jadi kan itu yang bisa ditentukan diri banyak tunggakan ya. Kemarin kita kurang rata-rata di orang kesehatan berbayarnya per bulan ya punya. Jadi mentoring nggak orang bayar duit ke BPJS kan gitunya. Akhirnya pas gering deui ka karena diaktifkan. Nah itu yang tidak bisa nyapanya. Jadi makanya untuk mengaktifkan itu harus dilunasi dulu gitu. Padahal mau rokok ge kuare bisa masuk seberapa? 22.000 nya. Padahal mereka kan 16.000 ya Pak. Oh 35 bisa. Eta rokok 22.000 sapoe. Eta 30 genep ya. 30 genep eta sabulanan. Tapi tadi dia, kayak di malu maju, dia mau ini bisa masuk tadi, masuk, ya, gitu maksudnya. Jadi makanya tadi itu berikan. Terus kemarin dia makanya, ayah, caranya, cara dari BPJS Bu, kalau bisa kan Bu ada DG itu ya Bu ya katanya, diatur Bu katanya, kalau bisa mah per desa yang didanai oleh APBD 100 jelma gitunya, caranya. Jadi saya tahu berapa 26 juta ya. 30 juta, 40 juta lah kurang lebih. Mohon Bapak gampil Bapaknya Liosna gitu ya. Nah, bisa bahaya ini di Perbu deh. Nyari ke gampil Pak. Iya emang Bapak tadi atur tadi memang ada aturan yang boleh menghaluskan dari APBD. Tapi KPK tetap biayaan Pak. Ada di rumah tadi punya. Udah bisa kecuali tadi saya udah loh. Ya saya kenapa ya? Kami ngomong gitu. Mau nyari ke gampil Bapak harus sudah ngomong baik lah. Ini lagi gua dia kali nak kemarin ya. Tadi tahu lah. Bebas jelas jelas. Kepala BPJS kalau lihat boleh nanya omong orang nyata boleh nggak ada yang dia ya kita salah ya kita salah deh kita salah dia di kabupaten ini kan Bu APBD
ini unu aja segala macam apa kan? Karena kalau waktu makan Pak, memang jumlah penduduknya lebih banyak. Terus dia Bu, sadarnya Bu ya, ibu genya, ditanya ke mana ya? Ya Pak kan juga ya. Sadarnya minimal dokter umum 2, dokter gigi di puskesmas. Cik ai kamari ai kamu kapan 3 tahun udah sarok nah cek kumaha boro-boro 2 gitu kayak balik ke pinane orang tadi aja kan. Waktu nggampir, punya nyeriosnya orangnya, ngeharap kan orangnya. Bapak jangan melihat, hanya ada begini sih Pak. Itu bangunan mau bayar di kurang kan? Berarti kurang. Oh iya Bu. Ada desa 100 na Bu. Harus Pak ya. Desa iya Pak. Bapak 7 tahun desa iya pembangunan. Kalau kayak ini, kadang-kadang kurang inapkan juga. Kurang pembangunan desa kadang-kadang iya. Lepas dari diatur ke bupati, kadang-kadang bahas gitu. Jangan kemarin hari bukan baik kalau main-main gitu ya. Karena lama, karena bagian dari hidup ya, kalau kebijakan kita desa maju, kabupaten maju, masyarakatnya sejahtera dan akhirnya bahagia, kan gitu ya. Karena itu dia, provinsi Banten berdasarkan survei Pak, iya Banten bukan apa provinsi tertinggi yang tidak bahagia. Makanya ya, itu survei seluruh Indonesia, provinsi Banten provinsi yang tidak bahagia. Ya orang bahagia kan? Jangan sebenarnya bahagia lainnya. Tapi tahu indikator surveinya penilaian mana boleh tengah. Makanya ditanya kembali. Termasuk PR kita, kakak-kakak berdasarkan kemiskinan ekstrim kita meningkat. Ayo nah. Apa katanya? Karena tadi terutama pandemi COVID ini, ya infrastruktur kita tidak terbangun karena tadi itu kurang PRT dan lain sebagainya. PRT ini terwujud banyak. Yang kebagian kabeh kan, aduh guys muncul tahu rapat. Ribu ya, kadang-kadang kurang juga supaya dibagi-bagi baik, salah sudah baik. Kan secara aturan kurang ngawur, karena di temuan hukum bisa menjadi masalah. Jadi itu terus ayat menang ini PKA, ini menang bantuan sembako misalnya, kan kemarin menang. Siapa yang menang kenapa itu? Air pendidikan, air pendidikan, jangan lihat pendidikan miskin, air bantuan haliu. Itu dengan ya, badan apa? Dia spasial namanya. Nanti koordinatnya kasih kali, mau contohnya blok SKTM karena kalau kepala desa jadi acam, perangkat desa jadi acam, akhirnya untuk asuh kriteria SKTM-nya direkomendasi. Akhirnya apa? Lalu tidak sesuai yang direkomendasi ke kepala desa, turungan lagi akhirnya serangan. Oh, ya kayaknya. Ya, kenapa? Karena bisa dibayangkan, karena teteh, iya ibu keluar SKTM 2022 gitu ya, sebulan bisa 500 juta. Apa yang bisa kita bayar yang di rumah sakit pemerintah, misalkan di RSUD Adi Damo dan juga misalkan di rumah sakit Malibin ya, pemerintah. Sebulan 500 juta. Pas dipotret nih, kadang-kadang ke disos nih. Mana kilo potret rumahnya? Dipotret di mana Pak? Kadang-kadang mandiri ya namanya. Dipotret di mana bagus. Ada kriteria kan? Ditolak kan kurang, bisa jadi datang beli ke arah sarua, ya, tapi dipotret di masa tangan boleh. Nah, gitu. Akal-akalan kan? Makanya akhirnya orang pakai data spasial. Jadi kami koordinatnya sesuai KTP-nya tapi nyari dari mana? Oh, kalau saya ngomong ditanggung sorangan di orang bayarnya. Tadi ACC bupati, nanti bisa ulang bayarnya. Orang kan bawa anggaran di tahun 2020 untuk PTT itu hanya sekitar 25 miliar. Karena kemarin orang di awal tahun ujung atau tulisan longsor kaget bencana air untuk penanganan infrastruktur jalan aja untuk PTT dan berapa? Hampir 8 miliar. Ingat ya Pak, ingat awal tahun. Sedangkan orang mama kata itu apa supermarket bencana. Jadi makanya kita itu tadi itu harus cermat sesuai kaidah-kaidah aturan dalam penggunaan dana atau anggaran di desa dan juga dengan ya badan apa spasial namanya. Nanti koordinatnya kasih kali. Mau contohnya blok SKTM karena kalau kepala desa jadi acam, perangkat desa jadi acam, akhirnya untuk asuh kriteria SKTM-nya direkomendasi. Akhirnya apa? Lalu tidak sesuai yang direkomendasi ke kepala desa, turungan lagi akhirnya serangan. Oh, ya kayaknya. Ya, kenapa? Karena bisa dibayangkan, karena teteh, iya ibu keluar SKTM 2022 gitu ya, sebulan bisa 500 juta. Apa yang bisa
saluapnya, tapi diproses di masa cabaran goreng. Nah, gitu. Akal-akalan kan? Makanya akhirnya orang pakai data spasial. Jadi kalau koordinatnya sesuai kategori tapi nyari dari mana? Oh, kalau saya nggak bohong, kita harus nanti orang bayarnya. Tadi akhirnya saya bupati. Nanti bisa orang lainnya. Orang kan bawa anggaran di tahun 2020 untuk PTT itu hanya sekitar 25 miliar. Karena kemarin orang di awal tahun, ujung awal tulisan longsor kabel bencana, ayo untuk penanganan infrastruktur jalan aja untuk PTT kesehatan berkah. Hampir 8 miliar. Ingat ya Pak, ingat saat awal tahun. Sedangkan orang mama kata itu apa supermarket bencana. Jadi makanya kita itu tadi itu harus cermat sesuai kaidah-kaidah aturan dalam penggunaan dana atau anggaran di desa dan juga jangan pernah udah kamu jangan dikutamakan. Makanya kadang-kadang ibu juga kadang dulu waktu dalam TPR ya, ibu sampaikan harus dibedakan kriteria wilayahnya antara desa dengan kota. Beda kalau pakai jasa ulama yang kabupaten akan merangkak orang keluar dari tertinggal banyak kita tertinggal paling luas deh. Nah makanya aspirasi itu yang kita sampaikan bahwa kalau ada implementasi undang-undang antara pusat dan daerah itu mungkin akan lebih ini ya lebih manusiawi buat kita. Karena kan akhirnya di awal itu orang hanya dihitung luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah bagi daerah lain ya, bagi daerah lain yang luasnya kecil tapi jumlah penduduknya banyak itu bisa lebih untung. Belum lagi dibangun oleh swasta. Orang daerah yang paling luas penduduknya jauh. Nah tapi kalau misalkan kita dihitung dengan potensi organisasi kita, PTPN, perhutani, taman nasional, orang bisa lebih gede karena itu ada yang diperlukan. Itu harus ini ada dia. Makanya itu kemarin mana di Bogor. Baru ini barang-barang rumahan dan perhutani ya, rumahan Pak. Daerah dia mah bagian abrasi, bagian putih baliho masyarakatnya, air berumahan benda kenapa? Air bagian apa? Dari yang berbeda. Jadi bukan pasti tempatnya direncanakannya tahun sebelumnya minimal berbeda. Jadi kita apa paralel gitu. Ya udah berarti bibitnya orang melakukan penanaman. Jadi jangan sampai berimplikasi ke masyarakat bencana baru pelaksanaan jadi oh siap bu, iya bu kan lapor. Jadi bu sabar akan di depan kondisinya berapa orang peremajaannya, orang kelelek kan berjalan ke peremajaan sawit kan, 2 tahun lalu sawit peremajaan kabeh, ada didinya mana di Sagirnya, di mana tadi di Bedek Opat, bener kabeh kan kalau putih beliau, sawitnya di peremajaan tapi itu berbeda pak orang kan, air masyarakat tidak putih beliau kan di mana? Ya ada perencanaan orang, mana kan kiloan berkenaan kan, untuk bukan isu tanpa berkoordinasi kita, sedangkan dalam laporan itu masuk dalam laporan pemerintah daerah, gitunya. Nah itu nanti tadi, jadi dia masukkan desanya. Nanti tadi ibu udah ada 1 inspektorat sama DPRD untuk tadi mengenai tadi supaya pada segera gajiannya udah tunggu ke bulan Ramadan ya. Soalnya cicilan bisa ditunda. Nah gitunya. Jadi itu mungkin klarifikasinya macamnya. Tolong ini bisa disiasati Pak, tapi jangan berlaku aturan. IPM rumah sebetulnya, jadi ya kalau tidak esensi, ya kita bisa lakukan perubahan yang fleksibel, ya. Gitu. Nah, terus tadi yang masalah digitalisasinya, Ayo sampaikan melalui media sosial program-programnya, ya supaya masyarakat mengetahui dan bisa mengakses kita. Nanti kan dan sistem pemerintahan kita bisa nanti bisa diakses potensi ini di mana aja. Nah kemarin orang tadi itu dengan kan udah batas desanya. Akhirnya kan orang kemarin ada ini yang potensi desanya ya. Lanjutannya kan akhirnya orang potensi desanya. Jadi maksudnya nanti ada desa potensi di wilayah desa-desanya. Misalkan di mana pariwisata, misalkan di sini UMKM yang kayak di sini di peta ini ya, di peta ini nanti kita pelan-pelan kita tingkatkan secara bertahap Bapak Ibu sekalian. Semoga ini sesuai dengan harapan kita dari 2014 ya sampai dengan hari ini hampir 10 tahun kita ya menjalin hubungan baik kerjasama di dalam tata laksana pemerintahan. Yang pertama ini juga akan menuntut atas komitmen dedikasi teman-teman perangkat desa, KADES, BPD dan juga LPN dan
juga lembaga masyarakat termasuk dengan Forkopimda selama ini atas dukungannya. Nah tentunya selaku manusia itu banyak kekurangan, banyak bilang, banyak salah itu mereka dimaafkan yang seluas-luasnya. Memang banyak cita-cita, mimpi yang belum terwujud. Tapi tadi itu karena terbatas kita juga, yaitu mereka diampura kalau banyak keinginan masyarakat yang bukan hasil kurang. Tapi insya Allah dimanapun rasa pengabdian kita, semata-mata kita ingin berjuang bersama memajukan Kabupaten Lebak. Jadi juga mohon doanya, ya, mohon doanya semoga tadi itu jabatan ini ambilkan semua gitu ya. Salah satunya adalah karena kemarin orang tentang rapat koordinasi KPK begini, Ibu, kalau ada temuan-temuannya, misalkan ada masalah berlaku dalam 12 tahun, gitu ya, Pak ya, berproses undang-undang itu. Jadi, itu kan nggak tahu, Ibu tidak bisa memantau apa yang tidak kerjakan bersama-sama terlebih di bawah Ibu kan. Nah, itu kan awas bisa berimplikasi nanti pertanggungjawaban kepada bupati, gitu kan. Nah, maka dari itu, Ibu ingin semuanya kita bekerja sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Karena setelah 18 tahun ia akan diproses. Nah, begitu juga dengan pemerintahan desa. Kita berlaku surut, gitu ya, tidak berlaku surut. Jadi maka dari itu mari kita terus berkomitmen bersama, kita bersinergis, kita berkolaborasi untuk Kabupaten Lebak yang berkemajuan. Kalau kata Kiai Ustaz, berkemajuan, ya. Dan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Sampaikan salam Ibu kepada keluarga Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Ibu hanya bisa datang, hadir, menyapa. Jadi sudah seyogianya perangkat desa samina wa atona kepada kepala desa juga dengan BPD, begitu juga dengan Ibu. Walaupun ada di bawah Ibu, yang tentunya tadi itu kita terintegrasi. Ya sekali lagi tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada adalah kita. Sama-sama kita merasa senang bersama, sakit kita sakit bersama, gitu ya. Nah itu mungkin Pak Karim nanti ada program-program yang ada Pak untuk peningkatan kerajinan UMKM, karena visi kita adalah pariwisata. Maka Ibu melihat juga perkembangan desa yang semakin bagus ya, destinasi-destinasi wisatanya juga semakin baik. Nah ini juga yang akan kita dorong adalah bioproduknya, karena kita ada bioproductor yang semoga ini menjadi jalan ekonomi baru kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya Pak Dewa, kalau tidak boleh maka dengan CTMD ya, Ibu baru dikasih tahunya itu malam Selasa tidak seperti katanya. Jadi nah berhubung sambil stres kan, kemudian ya bobor kan, tidak bisa HS gitu ya. Jadi ampurannya lain mengesampingkan anak-anak Ibu kabeh ya, karena ini tuh langsung diundang kabeh 1.200.000 untuk ulangnya. Kemarin lagi bisa bobor dan berangkat kelas minum gitu ya. Ibu di luar ini di luar ekspektasi Ibu, ternyata banyak juga yang datang mungkin dari mulut ke mulut. Karena mulai sedikitnya dari mulut ke mulut memang kemarin, karena kita tidak menyebar undangan ya, karena dadakan itu. Tapi moga-moga tadi itu lain hanya menambah gelas ya teman-teman, tapi terus kita juga terus belajar ya untuk berilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi jangan pernah berhenti belajar, tingkatkan kapasitas diri kita untuk membantu kita dalam pelaksanaan tugas dan juga memberikan amalan kepada yang lain. Karena walaupun satu ayat harus diamalkan, katanya gitu ya. Jadi moga-moga pertemuan ini memberikan faedah untuk kita semua, terutama dalam tata laksana pemerintahan di desa semakin kokoh lagi, semakin kompak lagi, dan terus menjaga integritas ya. Dan semoga ini menjadi perekat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon doanya selalu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangkat desa, pemerintahan desa, Kabupaten Lebak, Lebak Unit bekerja dengan hati. Lebak Unit, izin Ibu, 1, 2, 3. Ya dong Bu. Salam Geopark. Izin Ibu. 1, 2, 3.